lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Shalom Pak Pendeta, mau tanya, saya mendengar bahwa saat kita berdoa kita tidak boleh menyapa Tuhan dengan kalimat selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak, karena jika begitu kita membatasi Allah dalam waktu. Apa benar demikian Pak? Dan apa saya tidak boleh mengatakan demikian meskipun alasan saya hanya untuk menyapa Allah? Ya, ada orang juga kadang-kadang berdoa bangun pagi dengan selamat pagi Tuhan, mau tidur dengan selamat malam Tuhan. Ya, ada juga lagu selamat pagi Bapa, selamat siang, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Nah, jadi pakai selamat. Nah, sebenarnya secara teologis itu salah ya. Karena seperti alasan yang saudara berikan, Allah memang tidak dibatasi waktu. Kita ini kan hidup dalam waktu. Maka kita kenal pagi, siang, sore, malam, kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya. Karena kita ada dalam waktu. Tapi bayangkan bahwa Tuhan itu tidak ada dalam waktu. Tuhan itu di atas waktu. Berarti Tuhan tidak bisa dibatasi waktu. Karena kita dalam waktu, maka kita ada pagi, ada siang, ada malam. Tapi kalau Tuhan di atas waktu, dia tidak ada pagi, tidak ada siang, tidak ada malam. Tuhan tidak, kalau karena kita dalam waktu, maka kita mempunyai kemarin, kita mempunyai sekarang, kita mempunyai besok. Tapi karena Tuhan di atas waktu, maka Tuhan tidak punya kemarin atau besok. Semua serentak hadir di hadapan Tuhan. Begitu saja. Itu mungkin sukar kita pikirkan, karena memang kita tidak di luar waktu, tapi kita tidak di atas waktu, kita di dalam waktu. Nah, jadi memang secara teologis memang adalah salah kalau kita bilang selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Tapi mungkin kita akan beralasan, kan saya ngomong bukan dari sisi Tuhan, saya ngomong dari sisi manusia. Memang Tuhan di atas waktu, tidak kenal siang, pagi, sore, malam. Tapi karena saya dalam waktu, saya bicara dari sudut pandang saya. Itu bisa menjadi argumentasi. Tapi menurut saya persoalannya bukan pada pagi atau siang atau malam itu, bukan. Tapi persoalan saya adalah pada kata selamat. Jadi kalau selamat pagi Tuhan, saya tidak persoalkan pagi. Saya persoalkan justru selamat. Mengapa? Karena kata selamat itu arti dasarnya itu bukan hanya sekedar sebuah sapaan, semacam sebuah ungkapan kita say hello, bukan. Kata selamat itu mempunyai hubungan dengan kata salam atau shalom. Makanya orang Ibrani itu ngomong shalom aleichem. Shalom aleichem itu bahasa Ibrani. Orang Yahudi biasa begitu, shalom aleichem. Tapi orang Kristen, karena mereka percaya kepada Yesus, maka mereka menambah itu shalom aleichem besem Hamasyah. Tapi orang Arab misalnya menyebutnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu dijawab waalaikumsalam. Orang Yahudi shalom aleichem, lalu dibalas aleichem salam. Nah, apa artinya shalom atau shalom ini? Dari kata, ingat kata shalom dan salam ini yang lalu artinya menurunkan kata selamat. Nah, kata shalom atau selamat itu artinya adalah semoga damai sejahtera berlaku atas kamu. Jadi pada waktu saya berkata shalom, itu bukan hanya sapaan. Itu artinya saya memberikan semacam berkat damai sejahtera. Semoga berkat damai sejahtera itu ada pada kamu. Shalom aleichem, semoga berkat damai sejahtera ada pada kamu. Orang membalas aleichem salam. Nah, semoga berkat damai sejahtera juga berlaku untuk kamu. Assalamualaikum, semoga berkat damai sejahtera bagimu. Orang yang mendengar, dia membalas waalaikumsalam, artinya berkat damai sejahtera juga berlaku bagimu. Nah, kata shalom atau shalom ini menurunkan kata selamat. Maka pada waktu kita bilang selamat pagi, artinya semoga di pagi ini engkau selamat, engkau mendapatkan damai sejahtera. Selamat siang, semoga siang ini engkau mendapatkan berkat damai sejahtera. Selamat malam, semoga malam ini engkau mendapatkan berkat damai sejahtera. Sekarang kalau saya bilang selamat pagi Tuhan, apa artinya? Artinya saya bilang semoga pagi ini Tuhan selamat
semoga pagi ini Tuhan ada damai sejahtera. Selamat malam Tuhan. Nah, semoga malam ini Tuhan punya atau ada dapat berkat damai sejahtera. Sekarang pertanyaan, cocok tidak itu untuk Tuhan? Kan menjadi tidak cocok. Jadi persoalannya bukan pada kata pagi, siang, sore, malam. Karena pagi, siang, sore, malam, biarpun Tuhan ada di atas waktu, tapi kita memang bisa bicara dalam konteks kita yang dalam waktu. Tapi untuk kata pengertian kata selamat yang berakar pada shalom dan salam ini, menurut saya adalah tidak relevan, tidak cocok kalau kita menggunakan ungkapan itu pada waktu kita bicara tentang Allah. Ini ingat ya, saya bicara dari sudut pandang teologis. Itu tidak berarti bahwa, kalau begitu apakah Tuhan tidak menjawab doa kita? Bukan persoalannya itu. Tuhan itu seringkali kita doa salah juga, tapi Tuhan melihat hati. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tetap membiarkan kesalahan. Kita memang harus tetap memikirkan yang benar. Ada anak kecil yang diajar mamanya tuh hanya doa makan saja. Pokoknya dia hanya 5 tahun doa saja. 1, Tuhan berkati makanan ini, amin. Itu saja doanya. Satu hari dia main-main di lapangan, tiba-tiba ada sapi terlepas. Dan sapi ganas ini hendak lari menubruk dia, menanduk dia. Nah pada waktu dia lihat sapi menghadap dia, dia tahu dia harus berdoa. Tapi doa yang bisa dia lakukan cuma doa makan. Waktu sapi lari dan kekencangannya datang pada dia tunduk kepala dan dia berdoa, ya Tuhan berkati makanan ini, amin. Nah begitu dia amin, sapinya sudah di tempat lain. Berarti Tuhan mendengar doa dia, Tuhan menjawab doa dia. Tapi kata-katanya kan salah. Tapi Tuhan lihat hatinya. Tapi sekalipun Tuhan melihat hatinya, kalau anak itu sudah mengerti, masa tiap kali sapi datang berdoa terus seperti itu? Dia kan mesti belajar untuk mengerti. Demikian juga kalau saudara tidak mengerti sehingga sekian lama sudah berdoa selamat pagi Tuhan, selamat siang, selamat malam Tuhan, ya Tuhan bisa saja dengar dan jawab doa itu. Tapi kita juga kan harus belajar bertumbuh dalam pengertian sehingga kita tidak lalu lantas melakukan hal yang salah secara terus-menerus secara teologis. Maka secara teologis sudah saya jelaskan bahwa kata-kata selamat pagi, siang, malam kepada Tuhan itu menjadi tidak cocok atau tidak relevan diterapkan pada Tuhan. Ya.